Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah hadir di tengah-tengah kita. Dia telah lahir menjadi juru selamat bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Kita siapkan hati pikiran kita. Fokus kepada Tuhan, menyembah Dia dengan kesungguhan dan hati. Kita mau menyembah Dia. Katakan bersama kepada Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini dan kesehatan pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terlebih dahulu Kau mensucikan hati pikiran kami, layakkan kami. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan. Dan puji-pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan boleh berkenan dan menjadi duta yang harum di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa bahwa Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan urapan-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari pelayan Tuhan hingga jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya Tuhan memberikan urapan yang sama, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini dengan sukacita, berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita mau bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan karena hari ini adalah hari Natal.
Di dalam namanya ada
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan, sehingga firman ini boleh tertanam di dalam setiap hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh berbuah-buah menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan, Engkaulah Juru Selamat kami, Tuhan. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Tuhan.
kesempatan kepada kami untuk kembali kami beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya sementara kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan tahu hati pikiran kami. Tuhan tahu keperluan kami. Tuhan tahu masalah apa yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, lewat puji-pujian yang kami naikkan, kami yakin dan kami percaya mujizat Tuhan akan terjadi, sehingga kami pulang dengan membawa berita sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Urapi hamba-Mu yang sudah masuk, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Lebih hari lebih indah, lebih hari lebih heran ya Tuhan. Segala pelayanannya memberikan sukacita bagi semua orang dan memberikan semangat bagi kita semua untuk kami setia beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Mungkin hamba-Mu ada salah pelanggaran di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar ketika firman Tuhan yang akan kami sampaikan benar-benar dikuduskan oleh Tuhan, benar-benar menjamah kami semua yang hadir di tempat ini, sehingga kami dikuatkan oleh karena firman yang Tuhan berikan kepada kami. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini adalah sembahyang kami. Kami alaskan dengan ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, nama yang indah, nama yang berkuasa, nama yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, saya kasih pada perayaan pada Natal pagi ini, saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul melalui Natal ada perubahan, atau Natal membawa perubahan. Dengan kita berubah kepada Tuhan, hidup kita diubah oleh Tuhan, maka kita akan menerima pengharapan. Karena Kristus memberikan pengharapan itu. Tapi kalau kita tidak diubah oleh Tuhan, maka Kristus tidak akan memberikan harapan bagi kita. Kalau saya katakan dia saudara, Kristus pengharapan bagi dunia, bukan bagi dunia luas. Tapi katakan secara pribadi di dalam kehidupan kita, Kristus pengharapan bagi saya. Puji Tuhan. Itu yang kalau kita katakan secara pribadi. Kita kadang-kadang bertanya, wah, mengapa Yesus itu lahir? Bisa untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi saya ceritakan saudara, saya minta izin untuk mempraktekkan. Di situ adalah Tuhan. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia sadar upah dosa adalah maut adalah kebinasaan. Maka bermunculan berbagai agama, aliran kepercayaan. Dia mulai dari sini. Ya Tuhan, Allah yang Maha Besar, selamatkan saya. Saya akan datang kepada Tuhan. Saya berdoa 1 jam, 1 waktu. Kemudian Tuhan selamatkan saya. Saya akan datang kepada Tuhan 5 jam saya berdoa. 5 kali 1, 2, 3, 4. Ada jawaban. Kemudian saya pakai pengeras. Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Besar, selamatkan saya. Saya akan datang kepada Tuhan. Tuhan datang atau tidak? Tuhan tidak akan datang. Karena apa? Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, kudus dan dosa tidak akan bersatu. Tapi Tuhan mengatakan, saya mengasihi umat manusia. Oleh karena itu, Yesus lahir sebagai manusia. Firman Tuhan menjadi manusia. Yesus lahir sebagai manusia sehingga kita bebas. Tuhan, saya datang kepada Yesus. Itu kemudian orang percaya, orang yang berharap pada Tuhan.
tidak sama dengan orang-orang lain. Saudara-saudara, saya kasih ini. Berapa tahun kita kapal? Kalau ada kata saya itu belum 7 tahun, 5 tahun saya dibawa ibu saya untuk Natal. Kalau umur 5 tahun dibawa ibu saya untuk merayakan Natal, berarti 65 kali saya Natal. Tiga sisanya berapa kali? Saya berkata pada diri saya, juga saudara katakan pada diri saudara, adakah saya sudah berubah? Ya, berubah. Kalau kita belum berubah di hadapan Tuhan, kalau dulu kita tidak pernah membaca firman Tuhan, firman adalah Tuhan. Kalau dulu kita tidak setia beribadah kepada Tuhan, kalau dulu kita tidak setia berdoa, ambil saat teduh kepada Tuhan, berarti saudara belum berubah. Kalau saudara belum berubah, saya katakan bertobatlah, berubah. Tapi kalau saudara sedikit berubah, yuk kita tingkatkan perubahan itu. Dekati, bangun keimanan dengan Tuhan. Kalau saudara sudah berubah, pertahankan perubahan itu. Biar kudus hatimu menyempurnakan saudara. Nah, itu yang dapat saya katakan. Biar Tuhan sendiri yang menjamah kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, selanjutnya kita bersyukur dengan kelahiran Tuhan Yesus. Seharusnya kalau ada orang yang lahir, kita membawa pemberian. Tapi ini tidak, terbalik. Yesus lahir memberikan sesuatu kepada kita, suatu janji yang indah kepada kita. Yang pertama adalah janji damai sejahtera. Coba ditayangkan, kita baca bersama-sama Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Dan tiba-tiba apabila bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekarang tirukan kata-kata saya. Berbahagialah aku. Berbahagialah aku. Jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan. Dikatakan tadi oleh firman Tuhan, kemuliaan dari Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya singkat lagi untuk saya. Damai sejahtera di bumi di antara saya dan keluarga yang berkenan kepadanya. Saudara di rumah seperti Saudara, arti damai sejahtera ini saya katakan pertama itu tentang damai. Damai itu dengan kelahiran Yesus kita diperdamaikan. Orang yang berdosa tadi dengan Allah Bapa di surga. Amin. Dengan kelahiran Yesus, Yesus mengajarkan kita supaya kita juga berdamai dengan sesama. Dalam firman Tuhan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama, itu permohonan Tuhan kepada kita. Berkat yang Tuhan sediakan, kado, hadiah waktu kelahiran Tuhan. Kemudian sejahtera.
sejahtera itu adalah tentang kebutuhan Tuhan yang dipenuhi oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Saya katakan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Bukan keinginan kita. Jadi damai sejahtera ini dikatakan kalau saya damai dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kalau saya damai dengan sesama, mengasihi saudara saya akan diberkati Tuhan dengan saya. Damai sejahtera. Sejahtera ini saya katakan kebutuhan kita dipenuhi, bukan keinginan. Contoh begini saudara, saya itu hidup berdua di rumah bersama istri saya. Bayangan saya, keinginan saya punya rumah yang besar, tingkat 3, tingkat 5, kamarnya banyak, supaya kalau anak-anak datang ini bisa berkumpul. Datangnya sekali 2 tahun sekali kita kumpul di situ. Hari Natal ini. Andai kata Tuhan turuti keinginan saya, aduh betapa menderitanya saya. Sudah gajinya pendapatannya pas-pasan, rumahnya lantai 5, bocor sana bocor sini, temboknya rusak, saya harus mengeluarkan biaya banyak. Dari mana biaya itu? Tapi Tuhan memenuhi sesuai dengan kebutuhan saya. Damai sejahtera itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Kalau kekayaan bisa dinilai. Ada yang bisa menghitung damai itu nilainya berapa rupiah, sejahtera itu tidak ada. Damai sejahtera itu suatu kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sejahtera itu bisa begitu juga. Saya sakit ya semua. Saya karena COVID. Tapi dengan obat-obat yang kita minum dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan saya, jangan saya sudah sembuh. Setelah saudara sembuh dan saya secara ajaib, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sejahtera. Bukan sekedar dari uang saja. Tapi yang namanya sejahtera, Tuhan itu menyertai kita. Begitulah. Saudara, kemudian di situ dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang terima damai sejahtera Allah, hadiah pemberian Tuhan itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya tunjukkan saudara siapa yang berkenan dan siapa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya tunjukkan yang tidak berkenan Tuhan. Pada saat kelahiran Yesus ada yang namanya Herodes. Herodes ini setelah mendengar Yesus lahir, raja Yahudi, dan Yakub itu raja benar mengadakan pemberontakan, tahta saya tergeser. Tuhan tidak baik. Jadi dia berkata kepada orang Majus, di mana bintang itu kamu ke situ? Kalau kamu sudah mencoba beritahu aku supaya aku datang menjaga ini politik jahat untuk membunuh Yesus. Herodes. Kalau saya katakan siapa yang mau jadi Herodes? Maka saya beruntung saudara, bukan keturunan Herodes. Kalau saya keturunan Herodes, saya sudah berdiri di tempat ini. Anak saya yang tadi di sini mewakilkan Herodes pada dia. Dan ada senyum semua. Kemudian yang kedua, para imam, ahli Taurat. Orang-orang ini adalah orang yang menguasai tentang firman Allah, menguasai Taurat, belajar, ahli di nama ahli Taurat. Para imam, dia melayani di bait Allah. Tapi orang ini juga tidak melihat bintang. Herodes tidak melihat bintang. Orang ini tidak melihat bintang. Padahal orang ini orang yang ahli Taurat, tidak melihat bintang. Mengapa? Dia tidak percaya kalau Yesus lahir di kandang Bethlehem. Tidak percaya. Yesus itu harusnya di istana. Pertama. Yang kedua, dia katakan kalau Yesus ini lahir, posisi saya bisa goyah. Semua rakyat percaya kepada Yesus, meninggalkan saya. Maka dari itu dia tidak senang kalau Yesus lahir. Itu adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak melihat bintang. Dia tidak ada pengharapan dari Kristus. Itu orang yang tidak berkenan. Kemudian siapa orang yang berkenan kepada Tuhan?
Orang yang berkenan kepada Tuhan, kemarin disampaikan oleh Bapak Agus, adalah orang Majus. Orang Majus ini dituntun oleh bintang sehingga menemui Yesus, menyembah dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya karena orang ini dituntun oleh Tuhan dan orang ini melihat bintang dan bintang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya orang Majus yang lihat. Saya yakin dan pasti orang Majus ini belajar tentang kitab buatan para nabi. Waktu dia belajar, mungkin di rumah, tapi ada tanda. Kamu keluar, ada bintang di timur. Atau dia mendapat mimpi, kamu lihat di luar itu ada bintang, ada Yahudi telah lahir, Yesus Kristus telah lahir. Kemudian lari keluar, oh betul bintangnya. Dia punya iman berdasarkan kitab-kitab yang dipelajarinya. Kemudian dia ambil bekal-bekal untuk datang menyembah kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Buktinya dia itu diberi petunjuk Tuhan. Waktu dia pulang, dia katakan, hei Majus, hei bapak-bapak Majus, jangan ke Herodes, tapi lihat jalan lain. Itu mimpi dari siapa? Dari Tuhan. Berarti orang Majus ini berkenan di hadapan Tuhan. Seperti saudara saya. Tapi pada pagi hari ini kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan tadi, para gembala melihat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala melihat di langit malaikat Tuhan dengan bala tentara di surga. Kalau saya sebenarnya dari luar melihat itu, bersyukur luar biasa. Tidak ambil waktu lagi. Begitu itu selesai melihat itu fenomena ilahi, dia langsung datang kepada Yesus memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya tidak itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau Yesus itu lahir di istana. Kalau Yesus lahir di istana, begitu gembala datang, hei, siapa kamu? Kamu tidak enak. Apa tujuanmu di sini? Juga. Saya ingin menyembah kepada Yesus. Mandi dulu, pakai pakaian yang bagus, diartikan dulu, di-swab dulu, mungkin mengandung COVID dan sebagainya, melalui pintu 1, pintu 2, pintu 3, sampai kepada Yesus. Yesus lahir di kandang, di tempat yang sangat sederhana, maka semua golongan, baik dia itu penjaga maupun orang kaya seperti orang Majus, maupun orang miskin, orang sederhana seperti gembala-gembala tadi, dipersilakan datang tanpa garis batas. Tadi yang saya katakan tidak boleh ini protokoler dan sebagainya, tapi masuk. Itu yang dilakukan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang kondisinya juga kita. Sudahkah selama kita mengikuti Tuhan ada tanda yang dirasakan? Ada mujizat yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita untuk supaya kita mempertajam hubungan kita dengan Tuhan, membangun kehidupan Tuhan. Ini contoh yang sederhana. Ya. Saya kemarin ada seorang Tuhan pelayanan dan kerja sekuler juga di Kalimantan. Pandora sama saya. Kalau dulu di gereja dia ketua Apakekul, di gereja itu ada. Jadi yang di pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, setiap hari Rebo ini ibadah sendiri, ada gembalanya. Itu ibadah sendiri di sekitarnya ada gembalanya. Dia membentuk itu bersama-sama dengan saya. Kemudian saya sebagai departemen di antara kul-kul itu siapa orang yang tidak punya, yang rumahnya masih tidak layak. Saya teliti. Yuk kita bangun rumahnya, yuk kita berikan persembahan untuk kebutuhan. Yuk anaknya diberi beasiswa. Jadi saya dekat dengan dia. Dia datang ke rumah saya, dia bersaksi-saksi, sharing dan sebagainya. Kemudian dia mau pulang. Ini saudara saya tak pulang. Sudah lama kita berbicara. Itu kira-kira 3 hari yang lalu. Dia ketika itu dia pergi.
Sampai di pintu. Sampai di pintu dia masih bersaksi. Karena ini saya dulu Grab di Indomaret situ, saya di preman, menerima pesanan di sekitar preman itu. Sampai saya dirampas. Kemudian dilihat pesanan ada tidak, apa tidak. Dilihat ada tulisan lagu puji-pujian. Tidak percaya Pak di sini. Loh, HP saya kok ada? Oh, ketinggalan kembali. Saya bilang, ini Tuhan ada di sekitar kita. Kalau Bapak ini tidak ingat HP, ingin menunjukkan HP, dia lupa HP-nya di tempat saya. Dia pulang, atau saya jauh-jauh rumah dari kota sana menangkan HP, atau dia kembali lagi. Tapi Tuhan yang kita kasihi luar biasa. Mungkin saudara semua pernah mengalami itu, respon itu. Dalam mimpi respon. Saudara waktu tidak punya uang, ada orang antar uang, respon. Bangun keintiman dengan Tuhan, berarti Tuhan ada di sekitar saudara. Tuhan. Saudara, kalau saudara berkenan kepada Tuhan, maka saudara akan terima damai sejahtera di bumi. Sekali lagi saya katakan, di bumi, diberkati secara rohani dan diberkati secara jasmani di bumi seperti firman Tuhan katakan. Kemudian yang kedua, janji Tuhan kepada kita buka, kita baca Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat Natal semua saudara. Mohon maaf kalau bulan-bulan atau hari-hari yang lalu saya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pembicara atau Natal. Saya akan memimpin kembali firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 ini ada puji-pujian yang Bapa besar. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa janjinya? Hidup yang kekal dari Tuhan. Saudara tahu arti hidup yang kekal ini? Tahu? Hidup yang kekal itu begini. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Itu apa artinya? MAT. Artinya mati, saudara. Baik orang tidak percaya maupun orang percaya harus mati. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Itu bagi kita. Tuhan menyediakan bukan di bumi saja, tapi Tuhan menyiapkan kita di surga. Kalau sudah ini terjadi di dalam kehidupan kita, mujizat itu sudah tidak penting lagi. Mujizat yang saudara alami itu sudah tidak ada. Mengapa saya katakan tidak ada? Karena saudara dan saya di situ sudah berkumpul dengan Yesus yang telah membuat mujizat-mujizat itu. Jadi mujizat di bumi sudah tidak ada, tidak penting lagi. Karena Yesus si pembuat mujizat itu sudah bersama-sama dengan kita di kerajaan surga. Saudara, ini yang luar biasa. Saudara, sebab itu baca firman Tuhan. Saudara kalau baca firman 1 Yohanes 1, tidak usah ditayangkan, tidak usah baca. Itu berkata, Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Saya singkat ya. Allah itu atau firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi firman Allah Bapa, Yesus itu adalah satu. Maka dari itu kalau kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, itu Tuhan ada. Firman itu adalah Yesus, adalah Tuhan sendiri. Ada kata-kata Mazmur 1, berbahagialah. Itu teruskan sendiri ya, teruskan sendiri. Pasti berhasil. Amin. Saudara, oleh karena itu di dalam firman Tuhan itu hanya ada dua. Yang pertama adalah anjuran, yang kedua adalah larangan. Kalau kita melakukan anjuran, tidak melakukan larangan, maka kita akan menerima hidup yang kekal di surga.
Tapi kalau dibalik, kita tidak melakukan anjuran firman Tuhan, kita tidak tahu sama sekali, tidak melakukan anjuran firman Tuhan, dan kita melakukan larangannya, maka kita akan juga menerima hidup yang kekal, tapi di neraka. Neraka itu kita tidak bisa mati lagi. Tiap detik, aduh sakit, aduh panas, disiksa dan sebagainya. Berlawanan dengan di surga. Tidak ada sukacita lagi di sana. Oleh karena itu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ini saya beri ilustrasi. Ada di sekolah Kristen, ada anak SD kelas 1. Kemudian si guru menerangkan tentang agama Kristen, tentang surga yang indah, tidak ada kesusahan, tidak ada kelaparan, tidak ada sakit, bla 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 dan sebagainya. Kemudian guru memberi pertanyaan, sekarang anak-anakku, siapa yang mau ke surga? Saya bu semua. Tapi ada satu anak, kenapa Bapak Pembala orang baca ya? Karena ini namanya Ucok. Ucok ini tidak berkata, saya bu. Dia diam. Kemudian guru tidak akan bisa kacau. Sekarang gini, yang mau masuk surga tunjuk tangan ya. Ya, guru mengulangi. Sekarang yang mau ke surga siapa? Saya bu, gitu ya. Tapi si Ucok diam. Kemudian anak itu diam. Sekali lagi, yang ketiga, guru bertanya, yang ingin masuk surga berdiri. Sekarang anak-anakku, siapa sekarang yang mau ke surga? Saya bu, berdiri semua. Tapi si Ucok tetap duduk. Aneh, guru mendatangi Ucok. Ucok, mengapa kamu tidak berdiri? Kamu tidak tunjuk tangan, kamu tidak berkata saya bu. Waktu saya katakan sekarang, siapa yang mau ke surga? Saya tidak mau sekarang bu guru, adik saya masih kecil. Apa bu guru mau sekarang juga masuk surga? Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Oh ya jangan. Anak saya kecil. Sudah berikan kesempatan saya untuk saya melayani Tuhan. Luar biasa Ucok ini. Dia tidak mau sekarang tapi nanti setelah dia sukses, dia menghidupi adiknya selesai sukses, baru dia bersedia untuk masuk ke dalam surga. Tuhan itu tidak bekerja. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan orang yang ditinggalkan oleh kita itu dengan hal-hal yang lebih baik, hal yang baik ditinggalkan. Itu Tuhan kita, bukan Allah yang disembah oleh orang-orang, tapi Tuhan Yesus Kristus selalu memperhatikan kehidupan kita secara rinci. Saya katakan saudara. Kemudian kita tadi berkata, karena begitu besar kasih Kristus Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau saya lempar ke saudara percaya kepada Tuhan, saudara katakan apa? Amin. Artinya percaya kepada Tuhan. Sekarang saya balik. Apakah Tuhan mempercayakan kehidupannya kepada saudara? Saudara bisa menjawab? Tidak bisa. Tuhan, saya kurang layak dengan Tuhan. Saya kalau diizinkan Tuhan. Tuhan hadir di rumah saya. Beri saya hati terbuka supaya Tuhan hadir. Tuhan mempercayakan Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Saudara, jawabannya begini. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Ini ayat terakhir sekarang. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Tuhan mengenal kita semua. Kita sudah mengalami mujizat Tuhan. Tapi apakah kita hanya fokus kepada mujizat itu? Puji Tuhan saya percaya. Lupa kalau firman itu adalah Allah. Lupa kalau firman itu mengajarkan saudara untuk selamat. Lupa kalau firman Tuhan ini mengajarkan kebaikan-kebaikan. Lupa karena kesibukan. Ya, lupa karena keluar dan sebagainya. Saudara yang lebih tahu daripada saya. Maka dari itu ambil saat teduh. Berdoa kepada Tuhan di saat tidak ada suasana sepi sekali. Hanya berdua saudara sama Tuhan. Setelah itu saudara baca firman Tuhan. Renungkan firman itu. Firman itu berkuasa yang dahsyat. Buktikan. Saudara lakukan itu. Saya percaya Tuhan mempercayakan dirinya untuk tinggal di dalam kehidupan saudara. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudara, jangan percaya ke mitos. Masa dulu saudara ada orang kena COVID, datang ke orang pandai, tak sembuh kamu. Oke, sembuh. Orangnya mati karena COVID, yang nyembur mati kena ketularannya COVID. Mati dua-dua saudara. Jadi kalau kena COVID seharusnya ya untuk peradangannya minum antibiotik, pakai logika. Untuk menemukan minum obat antivirus, untuk meningkatkan antibodi, minum vitamin. Untuk supaya mendapatkan mujizat yang luar biasa, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga obat-obat yang kita minum itu berkuasa memberi kesembuhan bagi kita semua. Amin. Amin. Saudara, kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, dua ayat tadi yang pertama dan kedua, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Yang pertama menerima damai sejahtera di bumi, yang kedua menerima hidup kekal di surga. Oke. Saudara, seperti saya sama dengan saudara, perlu kita sadari kita masing-masing punya kelemahan masing-masing. Saudara yang tahu, saya teman saya tahu. Tapi kita sampaikan kepada Tuhan, saya manusia yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau berkenan, saya mau berubah, saya mau menerima pengharapan dari Tuhan. Saya mau melakukan firman-Mu, saya mau baca firman-Mu, saya tidak kuat melakukan firman-Mu. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, minta ampun, mohon pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus ini yang membawa saudara dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak berubah menjadi berubah, dari tidak ada pengharapan menjadi ada pengharapan di dalam Kristus. Saudara, yang terakhir, kalau Tuhan yang berubah itu sakit, saudara. Contoh di Alkitab, nama Saulus dirubah jadi nama Paulus, harus buta 3 hari 3 malam. Untung Paulus itu bertobat, berdoa kepada Tuhan 3 hari 3 malam. Dia puasa 3 hari 3 malam. Nanti lihat sendiri di rumah, Kisah Rasul 13 ayat 9. Puasa dia. Tuhan berkenan dikatakan Paulus, masuk ke kota Damsik. Kemudian Tuhan berkata kepada muridnya, kalau tidak salah namanya Ananias, cepat tumpahkan doa pada hambaku Paulus. Aku akan memakai dia walaupun dia harus menderita. Dia datang, tumpahkan. Mujizat terjadi. Paulus dapat melihat di situ. Paulus mati-matian mendebarkan kerajaan. Sekarang sebagai ilustrasi yang terakhir, saya akan bercerita tentang ada seorang wanita. Wanita ini dalam kehidupannya wanita karir, sekitar umur 25. Dia mempunyai suami, pengusaha, hidupnya sukses, luar biasa, bagus sekali. Pada suatu saat, dia diajak teman-temannya, bilang, misalkan namanya Billy, nanti yuk kita pertemuan.
di rumah makan ini, rumah makan itu. Oh iya, nanti kamu tak hampiri, oke. Kemudian suami istri ini dihampiri di rumah, kemudian diajak pertemuan di suatu rumah makan. Setelah itu malam-malam dia diantarkan pulang. Tentunya sebagai sahabat dekat tidak diantar langsung pulang. Sahabatnya ini sampai di depan pintu tapi tidak masuk. Sudah ya Bu, saya katakan cipika-cipiki lagi tadi sudah siap pulang. Kemudian si istri dah masuk ke dalam. Bau apa ini? Baunya bau tidak enak, pusing. Nggak enak baunya. Dia masuk di ruang makan, ada seorang tua itu ngepel itu bahasa Jawa tak ada, ngepel bahasa Indonesia membersihkan lantai. Baunya masih kemana? Dia marah kepada orang tua ini, orang perempuan ini. Kamu buat malu. Untung temanku tidak masuk ke sini. Kalau kamu orang temanku masuk mendengarkan bau ini tidak sedap, aku yang malu. Berkali-kali kamu saya ingatkan ini bla 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 bla, semua marah betul. Kemudian orang tua Islam dia masuk kamar dia. Kemudian istri ini, wanita ini berkata kepada suaminya, "Wah, gimana? Aku sangat terganggu dengan kehadiran wanita ini. Besok wanita ini dikirim ke panti asuhan. Supaya tidak mengganggu kita." Panti jompo ada diingatkan betul berarti saudara menyimak ya. Ke panti jompo. Suami janganlah kamu harus tidak. Suami itu mesti kalah sama istri ya. Tapi istri dia dicintai. Suami itu kalah dari istri. Tidak apa-apa namanya penolong. Ya itu besok kita bawa ke panti jompo. Kemudian ditaruh di panti jompo. Kemudian dia pulang ke rumah. Lah sekarang aku bebas. Pada waktu hari libur dia bersih rumahnya semua, diberi baik dan sebagainya, sopir lantai yang harum banget. Kemudian dia masuk ke kamar ibu ini, kasurnya dibongkar, dijemur dan sebagainya. Dia kaget. Di bawah kasur ada sebuah buku catatan. Di catatan itu ada kata-kata demikian. Aku dulu seorang ibu. Aku mempunyai suami dan aku mengandung. Waktu kandunganku menginjak 3 bulan, suamiku meninggal dunia. Dan aku mulai bekerja dengan kandunganku. Dia mengumpulkan dana, bekerja sendiri, bukan tulang punggung. Sekarang menjadi tulang punggung. Dia bekerja. Kemudian dia mendapatkan uang untuk kelahiran bayinya. Begitu melahirkan, kalau dulu ada operasi sudah. Dia akan cerita, sakit aku tidak kuat. Begitu kesakitan itu memuncak, dia mendengarkan suara bayi menangis. Apa yang dikatakan ibu? Tuhan, terima kasih. Kesakitan yang tadi tidak ada artinya, tapi sekarang Tuhan gantikan. Aku sangat bahagia mempunyai anak perempuan. Ada fotonya. Kemudian setiap minggu atau 2 minggu sekali aku membawa anak ini periksa ke puskesmas. Lain angkutan kota. Di angkutan kota itu anak ini pipis, saudara. Mengenai ibu ini tidak marah. Enggak apa-apa anakku, enggak apa-apa ibu saya. Ibu tidak malu sama lingkungan. Diberikan dulu tidak ada pampers, saudara. Tidak ada pampers. Dia anak-anak sudah dia disayangi anak ini oleh ibu itu. Dan dia berkata di dalam buku hariannya, saya selalu mendoakan anak ini supaya anak ini sukses. Diberi fotonya. Sekarang saya berbahagia, anakku sudah sukses. Dan aku tetap mendoakan supaya anakku menerima damai sejahtera, menerima hidup yang kekal. Begitu dia melihat buku harian ini, dia menjerit, Mama. Suami itu, apa kamu pengarang gila kamu mama? Antarkan aku sekarang ke panti jompo. Aneh, dia diantarkan oleh suami sampai pintu gerbang panti jompo. Di tempat kamar ibunya itu sudah banyak orang. Ada dokter di sana, ada pendeta di sana. Anak itu terus menabrak orang-orang itu. Mama, bangun ma.
Aku belum membantu kebaikan mama. Aku belum bisa membantu kebaikan mama. Bangun ma, peluk aku ingin dipeluk oleh mama. Kemudian dia tidak sadar. Kemudian pada ini terus berbimbing. Ini saya teringat pada ibu saya sudah menangis. Saya sudah tidak mempunyai ibu. Berbahagia saudara yang mempunyai ibu. Andai kata ibu saya hadir di tempat ini, saya katakan mami, saya panggil mami, saya bilang mami, saya ucapkan selamat Natal. Ampuni saya kalau saya ada salah. Saya belum bisa membalas mami, tapi mami sudah pergi. Itu saya ingat. Saudara, berbagi saudara, mungkin nanti saudara pada hari salam ibadah, saudara mengucapkan selamat pada ibu saudara. Kalau saudara pada jauh mama, selamat Natal, katakan. Jangan seperti saya terlambat, tidak sempat saya untuk membahagiakan ibu saya. Itu sekedar ilustrasi dan sebagai akhir dari hidup ini saya ucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru tahun 2024. Kita sama-sama berdiri musik untuk mengharuskan ujian sehingga kita nyanyikan puji betapa besar kasih. Betapa besar kasih aku. Pagi ini dia hadir di tempat ini. Dia tahu hati saudara dan saya. Dia menjawab saudara dan saya. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dengan
biasa bagi kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami anak-anakmu, umat-umatmu Tuhan, boleh menikmati bahwa Kau yang mulia Tuhan menjadi terhina karena kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat urapan-Mu Tuhan, buat kekuatan yang senantiasa Kau curahkan bagi setiap kami. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sampai dia, tunggu wasit dia, siapa semua. Yesus itu bahwa Yesus dia, Tuhan dia. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Urapi Tuhan hamba, urapi Tuhan kami semua. Bila kami keluar dari tempat ini benar-benar memancarkan kasih sorga yang tidak bersyarat, yang tidak menghitung-hitung, yang tidak lagi Tuhan kami lemah karena keadaan yang menekan, tetapi kami boleh memandang kepadamu bahwa Engkau Yesus Tuhan yang luar biasa, yang terus memberikan kekuatan, terus memberikan sukacita, karena hidup kami yang ada semuanya Tuhan, mampukan kami untuk tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kami tahu kami harus melewati proses demi proses. Kami mau Tuhan, kalau itu sakit, tetapi satu perkara di hari-hari nanti kami akan melihat Tuhan, air mata kami akan diubahkan dengan sukacita yang besar, akan diubahkan menjadi kegirangan yang tak ternilai. Sukacita kami Tuhan hanya ada di dalam Kau, dan sejahtera yang kami terima benar-benar daripada-Mu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan bangsa dan negara yang kita seluruh sumat Tuhan memperoleh berkat surgawi. Terima kasih buat firman dan menaikkan syukur doanya kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah terima berkat firman. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya pribadi dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pun sudah sangat terberkati, amin saudara. Dan mulai saat ini, bukan mulai besok ya, hari ini adalah hari Natal. Mulai saat ini, Natal ini, hidup kita harus berubah karena Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah, kado buat kita. Kita pun harus memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan sebagian dari milik kita untuk kemuliaan Tuhan, akan memberikan persembahan. Sebelumnya terlebih dahulu kita mau berdoa. Silakan Ibu bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa buat kami ya Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan bagian firman Tuhan. Biarlah sebentar kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan untuk Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau nyanyikan pujian Selamat Hari Natal. Mau belajar lagu yang sudah terdengar. Selamat Hari Natal, Natal baru. Padamu seluruh selamat terlaku.
boleh maju dulu ke depan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari Ibu Gembala boleh maju dulu ke depan. Rebecca, Matius, musik ya. Ayo. Tetap yang di atas tetap saja. Yang aktif tidak bisa. Mari Matius. Mungkin Simpson dulu ganti Matius main keyboard. Keyboard siapa? Simpson atau si Ojah biasanya? Ya, ganti dulu Matius. Nah, Matius semua ada di sini dulu ya. Yang junior Matius Tinambunan diganti oleh senior Simpson Tinambunan. Puji Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Ya, mengalami sukacita pada pagi hari ini. Amin. Mengalami sukacita pagi hari ini. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih semua untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir. Bahkan masih ada beberapa keluarga kami yang masih hadir pada saat ini. Terima kasih. Sangat senang sekali di hari spesial, hari Natal, jarang-jarang seperti ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita, dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami dari keluarga saya, ada Ibu Gembala, anak saya yang besar namanya Matius Kolosian Tinambunan. Ini ada Rebecca Yanwar Rosita Tinambunan. Kalau ibunya Lamiana Sipayu, tidak Tinambunan, tapi karena dia pakai nama Wisman, jadi Ibu Wisman Tinambunan. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan menjelang tahun baru. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah walaupun sudah selesai Natalan. Tanggal 31 tepatnya itu hari Minggu. Pagi hari ada ibadah di tempat ini jam 7 pagi. Dan sore harinya tetap ada ibadah. Ada yang bilang, 2 kali ibadah. Iya, gak apa-apa, 2 kali ibadah. Ya. Sore harinya itu ada ibadah juga, ibadah tutup tahun Bapak Ibu Saudara, sekalian ibadah ucapan syukur. Ada satu keluarga yang mengadakan ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Agus, Ibu Agus yang kemarin yang pelayanan. Jadi mengundang kita semua di sini sekalian beribadah, tutup tahun, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Setelah itu besoknya tanggal 1 masih tetap ada ibadah lagi yang seharusnya jam 7 tapi diundur jam 8. Mana tahu ada Bapak Ibu Saudara agak begadang sedikit, nggak usah terlalu malam-malam ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup juga nanti tahun bersama Tuhan, kita akhiri tahun juga bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kita sekarang sampai selama-lamanya ya. Lalu saya senang ada tambahan lagi, senang Bapak Ibu Saudara. Tambahannya, kalau kemarin saya sudah saksi ada adik-adik saya yang datang berhari Natal spesial ini, yaitu Ojahan Tinambunan dan Simpson yang saya suruh tadi main musik Tinambunan. Lalu ada tadi pagi datang lagi berkat Tuhan buat saya pribadi, yaitu ada adik saya datang lagi, Rihardi Tinambunan. Kalau Rihardi maju aja dulu ya, Rihardi maju aja dulu ke depannya. Nah, ini ya, tadi pagi datang ini. Maju dulu ke depannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Kita nyanyikan dulu lagu yang tadi ya, Selamat Hari Natal ya. Nah, kalau mereka tadi joget sedikit, kita juga ikut joget sedikit ya. Oke.
untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur juga pagi hari ini setelah selesai belajar langsung pulang, ada keluarga besar Bapak Freddy yang menyediakan buat kita hidangan. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini yang sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Dan setelah itu kita bisa bincang-bincang satu dengan yang lain, ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Kita pujikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus telah lahir ke dalam
Kami bangga karena memiliki Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, firman-Mu yang baru kami dengarkan, kekuatan kami, sejahtera di bumi yang Tuhan karuniakan kepada kami, bahkan hidup kekal di surga yang Tuhan sudah persiapkan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Yesus, Juru Selamat umat manusia. Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Berkat-berkat Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Berkat-berkat Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Bersama Tuhan Yesus kami mampu hadapi perkara-perkara besar. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil, karena kami bersama dengan Tuhan Yesus. Korban-korban persembahan yang sudah umat-umat-Mu bawa, seluruh sidang jemaat Tuhan bawa kepada Tuhan, baik itu korban ucapan syukur untuk pembangunan sosial, alat-alat musik, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkatinya, membalas semua dengan berkat yang sumbernya dari surga, bersepuluhan. Dalam nama Yesus, tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat-berkat Tuhan dinyatakan, keajaiban-keajaiban Allah tercurah atas kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami doakan gereja-gereja Tuhan yang hari ini juga mengadakan Natal dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Bangsa negara kami beri keamanan, kami bebas memuliakan Tuhan. Injil kerajaan surga semakin disebarluaskan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebentar kami pulang, namun sebelum kami pulang ada keluarga Bapak Freddy menyediakan hidangan makanan minuman buat kami. Sebelum kami makan minum, kuduskan dengan firman, jadikan menjadi kekuatan untuk pakai muliakan Tuhan. Tangan-tangan sudah menyediakan, Engkau memberkati, membalas jerih lelah mereka. Berkat Allah dilimpahkan. Yesus dipermuliakan. Kita pandang kepada Tuhan, mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah dengar doa kami. Diberkatilah roti makananmu dan air minumanmu. Dijauhkanlah penyakit dari tengah-tengahmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkati pendidikanmu. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Diberkati engkau dalam rumah, diberkati engkau di luar rumah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku.
Nah itu nggak tahu. Ini siapa nggak tahu. Ini sama Mama Andre. Belum ditekan Eka kan? Ini baru ada